nek ono sisane duit disai, dan saya tidak pernah dikasih uang sepeser pun dari suami saya. Tapi saya cakih seperti itu. Saya tahu tujuannya baik. Tapi saat itu Pak, saat saya hamil 4 bulan, saya itu matur sama suami pagi-pagi, Mas, engko sore aku nyuwun duit, aku meh nyumbang. Ini. Ya. Kemudian sore hari kepiake gawe nyuwun duit dikasih, tapi caranya ngasih uang ini dilemparkan ke mukanya. Dan uang ini tersebar. Ibu ini nangis mengutip duit, seraya mengatakan, matur nuwun ya Mas, aku nggak jadi minta duit, aku masih mampu Mas, nyari sendiri. Akhirnya muncul motivasi, mulai besoknya ibu ini jualan ayam potong. Setiap jam 3 subuh berangkat, sampai jam 10 pulang, sampai lahirlah anak yang pertama. Kalau saat jenengan hamil anak kedua, ketiga, pripun Bunda? Saat saya hamil anak kedua, alhamdulillah, suami saya itu didhawuhi untuk membangun masjid, itu di sebuah pondok pesantren. Nah, karena lingkungan pondok itu mengharuskan setiap latihan tukang atau tukang itu ada adzan berhenti untuk sholat, ada kajian wajib ikut, maka lama-lama suami saya itu dapat hidayah. Di rumah pun rajin sholat, puasa sunnah mau, dan stop, saya udah tahu orang kebijakan kemana. Telepon Pak Eri, ya silakan menjadi bahan muasabah, dilimbang-limbang, dipun penggalih. Kenapa? Karakter anak pertama, kedua, ketiga berbeda. Itu karena ketenangan batin suami istri itu berpengaruh besar sekali. Pengaruhnya besar sekali. Yang saya unik, jenengan dawi anak kita ini solih maupun solihah, karakternya mulia. Tetapi rumah kita, bapaknya itu pulang kerja dalam keadaan mabuk, kemudian tukang misuh, ibunya orangnya nggak sabaran, suka teriak-teriak di rumahnya, didengarkan sama anak ini. Pegang kata-kata saya, bukan saya bisi. Jadi meskipun suatu saat nanti duduk ke anak nasihat pakai air mata darah sekalipun tidak akan pernah bisa. Kecuali apanya mengubah diri penjenengan sendiri. Ini. Jadi anak ngeyel itu latar belakangnya dari sini nih. Jadi banyak orang mengatakan baiti janati, rumahku itu surgaku. Bagaimana mungkin rumah ada surganya kalau ada pisuan, kalau ada air mata, ada teriakan? Itu saya katakan nonsen. Tidak ada. Saudara Bu, ya kacanya akan ngerbokoh, maka kacanya akan berbuah banyak. Tapi pot P yang tadinya kering ini, apa yang terjadi? Jangankan ngerembokok, nek kurit-kurit kurit-kuritan. Nek orang Jawa ngendika seperti ini. Nah, lihatlah anak-anak sekarang banyak tumbuh pada pot B ini, bukan pada pot A. Banyak orang tua mengendaki karakternya anak mulia, tapi tidak memberikan contoh atau teladan yang terbaik untuk anak-anak. Hari Minggu yang lalu ya, ada pasangan remaja saat kami selesai gotong royong itu tanya alamat. Ini Pak, tanya alamat blok E nomor sekian di mana? Yang ditanya ujung sana. Orang tanya itu harusnya pakai attitude dan pakai etika, toh? Harusnya turun dari motor, motornya disifat, baru tanya. Ini. Nah, masih di atas motor, motornya bunyi padahal 2 tak itu motornya kurang tantang suaranya kayak gitu. Kemudian si remaja ini bilang apa? Oh, dasar bapak randi aturan, ditakoni malah pergi. Nah, pergi aja bahasanya masih sopan ini. Di atasnya itu. Ya, seperti itu. Nah, saya yang nyampe, Mas, perhatikan dulu, aku nggak dengar. Oh ya Om. Tanya alamat mana sini loh Om, bloknya turun, ini harus dikabar pada biar dia turun. Ini. Dan saya tahu jawabannya apa dia nanti. Mas, besok lagi kalau tanya itu motornya dimatikan, terus turun. Bapak-bapak kan pada gotong royong ada yang nunjuk teh di sana dan sebagainya, turun ya Mas. Masya Allah Om, saya nggak tahu kalau ini nggak sopan. Saya udah tahu jawabannya pasti mengatakan orang awam pasti akan membuat mengatakan orang ini nggak sopan. Tapi kami dari sisi psikolog melihat bahwa anak ini karena tidak pernah mendapatkan contoh dari orang tuanya. Jadi unggah-ungguh etika tata krama ini hambar tuh. Seperti itu. Maka tingkat kehambaran etika pada anak ini semakin kesini semakin hambar. Zaman kita kecil dulu yang namanya itu latihan dan sebagainya itu jalan jongkok. Sekarang ada pengajian aja ngelatih nyak minta jalan seperti itu. Ini. Karena saya melihat ada anak pakai seragam merah dan putih itu jalan di trotoar seperti ini. Jalan. Saya sendiri, kemudian saya Mas, ayo tak antar, udah telat nih, jam 8:05 ujian kan? Iya Om, enggak kok aku nggak berangkat. Ini ujian kok nggak berangkat karena ini. Kemudian saya keluar dari mobil, kemudian saya sampari anak ini. Mas, ini kan ujian kok nggak masuk? Enggak kok Om, aku nggak berangkat. Ini ujian kok nggak berangkat gimana sih? Enggak. Dia tuh mulai nunduk. Nggak mau kemana? Aku mau nyari ibu. Dari jam 4 pagi tadi tak cari kemana-mana nggak ketemu. Loh memang ada apa dengan ibu? Dia nggak jujur tadi kan? Nah, saya berharap dia ketemu sama orang baik dan seperti itu. Nah, Om ini psikolog anak, jadi kamu bisa cerita apa yang menjadikan keluhan. Dia mulai nangis di situ. Memang ada apa sih? Tadi malam bapak sama ibu bertengkar. Ibu disuruh minggat dari rumah sama bapak. Ibu itu nggak pernah yang namanya keluar dari rumah nggak pernah pakai jilbab, selalu pakai jilbab. Itu nggak sempat pakai jilbab. Ibu pun nggak bawa sendal, ibu nggak bawa duit sepeser pun. Saya peluk anak demi Allah meskipun bukan anak saya nangis itu. Ya Allah lele.
tak rere kurang lebih saya butuh 10 menit untuk ngereh-ngereh anak ini karena kebulatan TK-nya itu tidak mau suci. Akhirnya dia mau, Mas, Kak Andre ya, Om janji Om tidak kerja, pulang dari kampung siang tak tunggu nih, nanti kita cari bareng-bareng ibu. Janji ya Om, janji. Pertanyaan saya untuk jenengan, ketika anak ini mengerjakan ujian nasional di mejanya, kira-kira dia bisa mengerjakan apa tidak? Nggak bisa, karena konsentrasi sosial dia bubar. Alangkah ruginya guru itu menciptakan karakter anak selama 6 tahun lamanya. Ditambahkan jam pelajaran, ditambahkan les, rane gunanya sama sekali. Karena dirusak sama orang tuanya. Jangan itu patuh di depan anak itu beratnya ini. Ini kertasnya. Jangan munek-muneknya anak itu beratnya seperti ini. Kemudian jangan mengatakan anak goblok itu seperti ini. Dan sebagainya. Jangan minta maaf sama anak. Kemudian kertas ini saya luruskan lagi. Kira-kira bisa serapi tadi nggak kertas? Nggak bisa. Itu psikis anak kita sekarang. Jadilah fungsinya penyuluhan ini saya sampaikan pada penjenengan. Mau sekolah itu bangun karakter anak seperti apa kalau tidak diimbangi dengan pola asuh dari rumah jenengan, tidak ada artinya sama sekali. Ini. Jadi yang dibangun sekolah bertahun-tahun itu hancur. Tolong renungkan baik. Saya harap pertemuan seperti ini ya. Ini sebenarnya pengen yang rawuh itu banyak. Ini. Belum tentu setiap tahun ada program seperti ini. Dan kami demi Allah tidak dibayar untuk itu. Ini kepedulian kami. Ini. Dan saya derek penyuluhan ini karena apa? Karena ujian saya juga. Saya punya anak satu-satunya meninggal. Ya, ini sebagai sumbangsi saya. Teman-teman juga yang saat ini penyuluhan di kecamatan Leman ini diproses juga sama Allah. Ini bentuk organ kami. Kami kalau membantu barang atau benda sekali konsumsi habis. Tapi kalau ilmu, insya Allah yang bisa pakai selama hidup kira-kira. Jadi kalau undang kami itu bayarnya mahal. Tapi maka manfaatkan. Kami nggak bisa bantu apa-apa. Ya. Jadi inilah letak kesalahan kita selama ini. Bukan anak yang salah. Kalau anak itu hanya selembar kertas putih saja. Ini kita yang mencoretkan tintanya supaya anak-anak kita benar-benar anak yang punya karakter yang mulia. Nah sekarang mungkin kita bertanya-tanya juga, Pak, lah kalau anak saya sudah terlanjur bohong, gaweannya ngapusi, kalau anak saya itu sudah kecanduan handphone, kalau anak saya itu gaweannya misuh, kok anak saya itu sulit dinasihati, pripun ya Pak solusinya? Apa ada sesuatu yang disembunyikan? Dia punya anak-anak. Jangankan anak-anak, cobalah yang pirsani suami ke kamar mandi ngasuh handphone, ngecas handphone ditunggoni, dijilah handphonenya orang itu. Itu tanda saya kata. Ya semua pakai tanda. Nyuci bajunya anak ada lubang-lubang kecil. Biasanya tanda ketekan itu abu rokok. Atau anak sudah mulai kasar, sudah mulai miso. Ini tanda-tanda saya katakan. Maka kalau ada tanda-tanda semacam ini, pesan saya untuk jenengan, tolong dilenggaki anak. Dudukkan. Imam Ibnu Qayyim di kitab Sifalil Masil Qodawako dan itu mengatakan dari zaman ke zaman nanti cara mengasuh anak itu beda. Ternyata betul ini kami temukan. Jadi pola orang tua jenengan dulu itu diberikan kepada anak kita tidak bisa. Maka ini pola yang baru biar mengingatkan untuk mengasuh anak sekarang ini. Polanya seperti apa? Yang pertama ya kalau diingat-ingat, jangan kalau menasihati anak jangan dalam keadaan dan bad mood, tolong apalagi marah. Anak sekarang nggak bisa dinasihati pakai emosi atau marah. Semakin dia marah, semakin dia ngamuk, maka saat itu dia tahu dia takut karena kemarahan, tapi bentuk perlawanannya akan semakin tinggi. Ini hukum elastisitas. Anak sekarang semakin ditekan, maka ini akan semakin muncul ke permukaan. Ini, jadi nggak bisa. Tolong ingat-ingat, anak sekarang nggak bisa seperti dulu. Kalau orang tua kita dulu perengut atau apa, udah kita ketakutan seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa. Karena konsumsi anak itu banyak. Dia konsumsi di ini, TikTok, dia konsumsi di TV dan sebagainya, yang membuat dia itu seperti tokoh-tokoh yang ada di situ. Maka dia nggak bisa. Kalau zaman dulu kan tontonan belum sebanyak ini, sehingga itu jaga benar mengasuh anak. Seperti itu ketika dikerangi, seperti itu jaga benar. Ini yang pertama ya, kalau diingat-ingat, anak sekarang nggak bisa. Tadi kan saya katakan, yang namanya surga itu nyaman. Rumah kita bisa kita ciptakan seperti surga. Maka nggak boleh ada teriakan, nggak boleh ada air mata, supaya anak kita benar-benar punya media yang tumbuh hebat. Seperti itu. Maka tolong bikin komitmen sama suami mas. Sifat nek padu aja dengar anak ya mas. Dan yang tidik, yang mall lah beres seperti itu. Nah nanti masalahnya geser, masalahnya pindah. Ini. Saya juga begitu. Mas ini ada kata mas, tolong mas ikut bantu. Ya itu lo marah sama aku gara-gara kakak. Jangan menebar kebencian. Seperti itu. Yang paling penting yang keempat, jangan sekali-kali nasihati anak dengan sambil melakukan pekerjaan atau aktivitas rumah tangga. Ini yang saya prihatinkan. Silakan dievaluasi kalau tak percaya.
Saat ini saya banyak melihat ibu-ibu kalau nasihati anak kalau nyapu gitu waktu di wong nyapu, cuci piring, betul nggak kira-kira? Ya, ini namanya apa sih? Papis. Papis itu apa? Tidak menghargai lawan bicara. Hukum elastisitas, kalau mau dihargai dengan kalau menghargai anak. Ini, saya kasih contoh papisnya suami istri. Sekarang suami istri banyak papisnya juga. Nah tadi malam saya ditraktir makan sama Pak Seksam. Kami makan, Pak Seksam tak singgol. Pak, lihat depan kita. Telepon Mas Heri. Jadi di depan kami itu ada seorang suami ketika serius sama istrinya. Istrinya manggut-manggut mendengarkan, tapi ketika mendengarkan istrinya sama si dolanan ini. Ini namanya papis. Adabnya tidak baik. Tidak menghargai lawan bicara. Jadi kalau minta dihargai, tolong hargai. Tahu kita ini orangnya melankolis, gampang baperan. Iya, buktinya mana? Kira nonton sinetron Ikatan Cinta meru-mewek. Kira nonton layangan putus melu-mewek seperti itu. Ini kita gampang baperan. Sehingga orang-orang gampang baperan yang mudah ini dimanfaatkan mereka yang bisnisnya sudah banyak menggunakan analisis psikologi. Ini orang Indonesia ini pangsa pasar yang bagus. Motor ngantek-entek mereknya muncul anyar meneh. Orang kengko handphone ngantek 1 bulan 2 bulan metu anyar meneh. Makanya tuku sing metu kari dhewe wae. Ya. Ini kan orang melankolis ya, punya prinsip. Jadi orang sanguinis. Sanguin itu ya AA, BB seperti itu. Ya, saya kasih contoh lagi ya. Anak Singapura itu kalau sekolah itu bawanya tablet. Ke perpustakaan, bikin materi PowerPoint. Nanti siapkan materi PowerPoint kalian tentang ciri khusus makhluk hidup. Besok presentasi. Siap Bu. Nah, anak-anak sibuk bikin materi di tabletnya, termasuk download gambar dan sebagainya. Besoknya guru tinggal manggil. Ayo, yang sudah siap presentasi. Nah, Pati kamu udah siap? Iya, presentasikan. Teman-teman, kemarin saya mempelajari cicak. Ternyata cicak itu bisa memutuskan ekor dalam keadaan bahaya. Itu yang disebut dengan autotomi. Nah, logikanya, orang yang bisa presentasi pasti menguasai materi. Guru tinggal membenarkan. Mana kisi-kisi yang belum pas tinggal disesuaikan. Nah, kalau anak-anak kita, ujian dapat 10 itu belum tentu hasil karyanya sendiri. Di sana tidak ada ujian nasional. Ini. Ya kalau ujian nasional kemarin masih berbasis multiple choice. Tidak ada uraiannya apa yang terjadi. Sehingga orang yang bedanya orang pendidikan sama tidak itu mana? Di adab nanti, bedanya di adab. Kalau orang pendidikan itu dia pakai adab. Tapi yang saya kalau orang tidak pendidikan itu adabnya yang beda. Meskipun bisa sukses juga secara dunia, tapi adabnya beda di situ. Ya. Jadi biar dia tahu mana yang bagus dan mana yang hak. Cuman sayangnya ini 20% aja sukses dunia akhirat ini. Yang kedua, tolong berikan kepada anak-anak ini yang namanya kecerdasan emosional. Atau bahasa asingnya emotional quotient (EQ). Napa niku Pak? Unggah-ungguh masuk, toto kromo masuk, andar asor, termasuk mengendalikan lisan untuk tidak menyakiti perasaan orang. Saya kasih contoh aja. Di hadis riwayat Bukhari, suatu ketika Rasulullah itu selesai berdakwah. Beliau istirahat di sebuah pohon yang rindang bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang ibu ngastos keranjang buah kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini ada seranjang buah untukmu dan para sahabat. Sekedar melepas dahaga saja mau dipundahar. Matur nuwun Rasulullah megani. Beliau ambil satu buah jeruk. Beliau mengupas kulitnya. Olah namun pasti beliau itu dahar di depan para sahabatnya dan dahar di depan si pemberi buah jeruk ini. Kemudian para sahabat itu batin semuanya. Loh, kok Rasulullah dahar sendiri ya? Gak biasanya seperti itu. Kalau dahar itu beliau ngajak bareng-bareng sama kita. Ada apa gerak? Sepeninggal ibu yang memberikan buah ini kundur, baru Rasulullah jelaskan pada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, aku minta maaf pada kalian semuanya. Kenapa kok aku makan buah jeruk ini sendiri dan kenapa buah jeruk depan ini belum aku bagikan pada kalian? Katakanlah sahabatku bahwa buah jeruk yang sedang aku makan rasanya asam, rasanya kecut. Aku khawatir jeruk-jeruk depan ini serupa kecutnya. Tadi aku berpikir kalau buah jeruk ini aku bagikan langsung pada kalian. Kalian mengupas kulitnya dan kalian makan bareng-bareng sama aku. Tapi wajah kalian kelihatan kalau jeruk ini rasanya kecut, maka yang memberikan buah jeruk akan sedih dan kecewa. Artinya apa? Contoh, ini Rasulullah punya kecerdasan emosional. Meskipun kecut, dia itu tenang dan seolah-olah jeruk ini rasanya manis. Coba kalau jeruk tak aturnya dengan mungkin jeruk gebes-gebes, kier-kier, karena kita belum paham yang namanya kecerdasan emosional. Jadi emosi itu butuh ditata. Ora waton, gubrak-gabrek dan sebagainya. Bahkan Rasulullah mengajar ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka engkau duduk. Anak, ini biasa langsung. Maka saya banyak diundang untuk isi parenting, seminar dan sebagainya. Demi Allah, kalau mengundang saya isi parenting, saya nggak pernah terima bayaran. Itu ciri khas saya. Saya nggak pernah mau dibayar.
Kalau saya dibayar berarti saya jual beli ilmu dan saya nggak mau. Kecuali kalau yang mau sodako ke pondok saya itu beda urusan penyerah sama Gusti Allah. Tapi saya sudah cukup gaji saya dari dosen, gaji saya dari psikolog karena kebetulan saya juga ngajar di Fakultas Psikologi UNIF seperti itu. Jadi saya sudah tidak banyak mengurus dunia lagi. Siapapun dawai saya untuk ngisi kajian, ngisi apa dan sebagainya saya siap. Nah hari ini kita bertemu sama di tempat ini, mudah-mudahan bisa ambil ilmu dari semuanya. Ya Bu ya. Baik, kemudian sebagai closing statement dari saya kasih lihat di rumah sakit tempat saya bekerja itu ada sebuah kejadian yang tidak masuk akal. Ada seorang anak itu dinyatakan sudah meninggal karena jantungnya bocor. Tapi begitu ibunya masuk ruang ICU dan menggendong jenazah anak ini, lalu ibu ini berdoa kepada Allah, tiba-tiba air mata ibu ini menetes tepat di mulut dan tangan dari jenazah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, anak ini hidup kembali. Kita saksikan dahsyatnya doa seorang. Karena kita membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia. Ini bukan seberapa kita kaya, tapi seberapa baik kita bisa menolong dan membantu. Nah kemarin pun saya juga mendapati satu anak baru 5 hari yang lalu. Anak ini ibunya meninggal gara-gara COVID. Terus Paulus senyum kan? Ya tidak menderita dia. Terus Paulus sih. Penjelasan tahu rumahnya seperti apa? Rumahnya seperti ini. Saya sowan ke sana. Nah ini hanya satu kamar dekat kandang sapi. Kemudian saya matur sama bapaknya, Pak, kalau anaknya saya bawa pripun, jadi bapak harus fokus pada kerja dan sebagainya. Nanti silahkan seminggu sekali, Ustadz boleh bawa anak saya dan sebagainya. Ternyata dan anak ini penyandang hidrosefalus akan kita lakukan juga operasi untuk kelenjar getah. Nanti bapak ibu kalau sekolah ini mau untuk berbagi berkah untuk keluarga ini atau anak ini boleh. Mudah-mudahan berkahnya akhirat. Bisa akhiri dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil perwakilan dari 2 sekolah Ngesrok 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nek ono sisane duit disai dan saya tidak pernah dikasih uang sepeser pun dari suami saya. Tapi saya cakih seperti itu. Saya tahu tujuannya baik. Tapi saat itu Pak, saat saya hamil 4 bulan, saya itu matur sama suami pagi-pagi, Mas, engko sore aku nyuwun duit, aku meh nyumbang. Ini. Ya. Kemudian sore hari kepiake gawe nyuwun duit dikasih, tapi caranya ngasih uang ini dilemparkan ke mukanya dan uang ini tersebar. Ibu ini nangis menguti duit seraya mengatakan, matur nuwun ya Mas, aku nggak jadi minta duit, aku masih mampu Mas nyari sendiri. Akhirnya muncul motivasi, mulai besoknya ibu ini jualan ayam potong. Setiap jam 3 subuh berangkat sampai jam 10 pulang sampai lahirlah anak yang pertama. Kalau saat jalan hamil anak kedua ketiga pripun Bunda? Saat saya hamil anak kedua alhamdulillah suami saya itu didhawuhi untuk membangun masjid itu di sebuah pondok pesantren. Nah karena lingkungan pondok itu mengharuskan setiap latihan tukang atau tukang itu ada adzan berhenti untuk sholat, ada kajian wajib ikut, maka lama-lama suami saya itu dapat hidayah. Di rumah pun rajin sholat, puasa sunnah mau dan stop, saya sudah tahu orang kepikiran kemana. Telepon Mbak Eri, ya silakan menjadi bahan muasabah, dilimbang-limbang dipun penggali. Kenapa? Karakter anak pertama, kedua, ketiga berbeda. Itu karena ketenangan batin suami istri itu berpengaruh besar sekali. Pengaruhnya besar sekali. Yang saya udah, jenengan dawi anak kita ini solih maupun solihah, karakternya mulia. Tetapi rumah kita, bapaknya itu pulang kerja dalam keadaan mabuk, kemudian tukang misuh, ibunya orangnya nggak sabaran, suka teriak-teriak di rumahnya, didengarkan sama anak ini. Pegang kata-kata saya, bukan saya bisi. Jadi meskipun suatu saat nanti duduk ke anak nasihat dipakai air mata darah sekalipun tidak akan pernah bisa. Kecuali apa? Yang mengubah diri penyerang sendiri. Ini. Jadi anak ngeyel itu latar belakangnya dari sini nih. Jadi banyak orang mengatakan baiti janati, rumahku itu surgaku. Bagaimana mungkin rumah ada surganya kalau ada pisuan, kalau ada air mata, ada teriakan? Itu saya katakan nonsen. Tidak ada. Saudara Bu, ya kacanya akan ngerbokoh, maka kacanya akan berbuah banyak. Tapi pot P yang tanahnya kering ini, apa yang terjadi? Jangankan ngerembok, nek kurit pun kurit-kuritan. Nek orang Jawa ngendika seperti ini. Nah, lihatlah anak-anak sekarang banyak tumbuh pada pot B ini, bukan pada pot A. Banyak orang tua mengendaki karakternya anak mulia, tapi tidak memberikan contoh atau teladan yang terbaik untuk anak-anak. Hari Minggu yang lalu ya, ada pasangan remaja saat kami selesai gotong royong itu tanya alamat. Ini Pak, tanya alamat blok E nomor sekian di mana? Yang ditanya ujung sana. Orang tanya itu harusnya pakai attitude dan pakai etika toh? Harusnya turun dari motor, motornya disifat baru tanya ini. Nah masih di atas motor, motornya bunyi padahal 2 tak itu motornya kurang tantang-tantang suaranya kayak gitu. Kemudian si remaja ini bilang apa? Oh dasar bapak kan diaturan, ditakoni malah pergi. Nah pergi aja bahasanya masih sopan ini.
di atasnya itu. Ya, seperti itu. Nah saya yang nyampe, Mas matikan dulu, aku nggak dengar. Oh ya Om, tanya alamat mana sini loh Om, bloknya turun, ini harus digambar padahal biar dia turun. Ini. Dan saya tahu jawabannya apa dia nanti. Mas, besok lagi kalau tanya itu motornya dimatikan, terus turun. Bapak-bapak kan pada gotong royong, ada yang nunjuk teh di sana dan sebagainya, turun ya Mas. Masya Allah Om, saya nggak tahu kalau ini nggak sopan. Saya udah tahu jawabannya pasti mengatakan orang awam pasti akan membuat mengatakan orang ini nggak sopan. Tapi kami dari sisi psikolog melihat bahwa anak ini karena tidak pernah mendapatkan contoh dari orang tuanya. Jadi unggah-ungguh etika tata krama ini hambar tuh. Seperti itu. Maka tingkat kehambaran etika pada anak ini semakin kesini semakin hambar. Zaman kita kecil dulu yang namanya itu latihan dan sebagainya itu jalan jongkok. Sekarang ada pengajian asing materi nyak minta kandalan seperti itu. Ini. Karena saya melihat ada anak pakai seragam merah dan putih itu jalan di trotoar seperti ini. Jalan. Saya sendiri, kemudian saya Mas, ayo tak antar, udah telat nih, jam 8:05 ujian kan? Iya Om, enggak kok, aku nggak berangkat. Ini ujian kok nggak berangkat karena ini. Kemudian saya keluar dari mobil, kemudian saya sampai anak ini, Mas, ini kan ujian kok nggak masuk? Enggak kok Om, aku nggak berangkat. Ini ujian kok nggak berangkat, gimana sih? Enggak, dia tuh mulai nunduk, nggak mau kemana? Aku mau nyari ibu. Dari jam 4 pagi tadi tak cari kemana-mana nggak ketemu. Loh memang ada apa dengan ibu? Dia nggak jujur tadi kan? Nah, saya berharap dia ketemu sama orang baik dan seperti itu. Nah, Om ini psikolog anak, jadi kamu bisa cerita apa yang menjadikan keluarnya. Dia mulai nangis di situ. Memang ada apa sih? Tadi malam bapak sama ibu bertengkar. Ibu disuruh minggat dari rumah sama bapak. Ibu itu nggak pernah yang namanya keluar dari rumah nggak pernah pakai jilbab, selalu pakai jilbab. Itu nggak sempat pakai jilbab. Ibu pun nggak bawa sendal, ibu nggak bawa duit sepeser pun. Saya peluk anak demi Allah meskipun bukan anak saya nangis itu. Ya Allah lele, tak reh-reh, kurang lebih saya butuh 10 menit untuk ngereh-ngereh anak ini karena kebulatan tekadnya itu tidak mau suci. Akhirnya dia mau, Mas, tak antar ya, Om janji Om tidak kerja, pulang dari kampung ujian tak tunggu nih, nanti kita cari bareng-bareng ibu. Janji ya Om, janji. Pertanyaan saya untuk jenengan, ketika anak ini mengerjakan ujian nasional di mejanya, kira-kira dia bisa mengerjakan apa tidak? Nggak bisa, karena konsentrasi sosial dia bubar. Alangkah ruginya guru itu menciptakan karakter anak selama 6 tahun lamanya. Ditambahkan jam pelajaran, ditambahkan les running gunanya sama sekali. Karena dirusak sama orang tuanya. Jangan itu padu di depan anak itu berarti gini. Ini kertasnya. Jangan munek-muneknya anak itu berarti seperti ini. Kemudian jangan mengatakan anak goblok itu seperti ini. Dan sebagainya. Jangan minta maaf sama anak. Kemudian kertas ini saya luruskan lagi. Kira-kira bisa serapi tadi nggak kertas? Nggak bisa. Itu psikis anak kita semua. Jadilah fungsinya penyuluhan ini saya sampaikan pada penjenengan. Mau sekolah itu bangun karakter anak seperti apa kalau nggak diimbangi dengan pola asuh dari rumahnya, nggak ada artinya sama sekali. Ini. Jadi yang dibangun sekolah bertahun-tahun itu hancur. Tolong renungkan baik. Saya harap pertemuan seperti ini. Ini sebenarnya yang pengen yang rawuh itu banyak. Ini. Belum tentu setiap tahun ada program seperti ini. Dan kami demi Allah tidak dibayar untuk itu. Ini kepedulian kami. Dan saya derek penyuluhan ini karena apa? Karena ujian saya juga. Saya punya anak satu-satunya meninggal. Ya, ini sebagai sumbangsi saya. Teman-teman juga yang saat ini penyuluhan di kecamatan yang lain diproses juga sama Allah. Ini bentuk organ kami. Kami kalau membantu barang atau benda sekali konsumsi habis. Tapi kalau ilmu, insya Allah yang bisa pakai selama hidup kira-kira. Jadi kalau undang kami itu bayarnya mahal. Tapi mana manfaatkan. Kami nggak bisa bantu apa-apa. Ya, jadi inilah letak kesalahan kita selama ini. Bukan anak yang salah. Kalau anak itu hanya selembar kertas putih saja. Ini kita yang mencoretkan tintanya supaya anak-anak kita benar-benar punya karakter yang mulia. Nah sekarang mungkin kita bertanya-tanya juga, Pak, lah kalau anak saya sudah terlanjur bohong, gaweannya ngapusi, kalau anak saya itu sudah kecanduan handphone, kalau anak saya itu gaweannya misuh, kok anak saya itu sulit dinasihati, pripun ya Pak solusinya? Apa ada sesuatu yang disembunyikan? Dia punya anak-anak. Jangankan anak-anak, cobalah yang pirsani suami ke kamar mandi ngasko handphone, kecas handphone ditunggoni, dijilah handphonenya orang entok, itu tanda saya kata. Ya semua pakai tanda. Nyuci bajunya anak ada lubang-lubang kecil. Biasanya tanda ketekan itu abu rokok. Atau anak sudah mulai kasar, sudah mulai misuh. Ini tanda-tanda saya katakan. Maka kalau ada tanda-tanda semacam ini, pesan saya untuk jenengan, tolong dilenggaki anak. Dudukkan.
Imam Ibnu Qayyim di kitab Sifalil Masril Qodawako dan itu mengatakan dari zaman ke zaman nanti cara mengasuh anak itu beda. Ternyata betul ini kami temukan. Jadi pola orang tua jenengan dulu itu diberikan kepada anak kita tidak bisa. Maka ini pola yang baru biar menyetir untuk mengasuh anak sekarang ini. Polanya seperti apa? Yang pertama ya, kalau diingat-ingat, jangan kalau menasihati anak, jangan dalam keadaan dan bad mood, tolong, apalagi marah. Anak sekarang nggak bisa dinasihati pakai emosi atau marah. Semakin dia marah, semakin dia ngamuk, maka saat itu dia tahu dia takut karena kemarahan jangan, tapi bentuk perlawanannya akan semakin tinggi. Ini hukum elastisitas. Anak sekarang semakin ditekan, maka ini akan semakin muncul ke permukaan. Ini, jadi nggak bisa. Tolong ingat-ingat, anak sekarang nggak bisa seperti dulu. Kalau orang tua kita dulu pergut atau apa, udah kita ketakutan seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa, karena konsumsi anak itu banyak. Dia konsumsi di ini, TikTok, dia konsumsi di TV dan sebagainya, yang membuat dia itu seperti tokoh-tokoh yang ada di situ. Maka dia nggak bisa. Kalau zaman dulu kan tontonan belum sebanyak ini, sehingga itu dianggap benar mengasuh anak. Seperti itu ketika dikerangi, seperti itu dianggap benar. Ini yang pertama ya, kalau diingat-ingat, anak sekarang nggak bisa. Tadi kan saya katakan, yang namanya surga itu nyaman. Rumah kita bisa kita ciptakan seperti surga. Maka nggak boleh ada teriakan, nggak boleh ada air mata, supaya anak kita benar-benar punya media yang tumbuh hebat. Seperti itu. Maka tolong bikin komitmen sama suami mas. Sesuk nek patu aja dengar anak ya mas. Dan yang tidik, yang mall wae lah beres seperti itu. Nah nanti masalahnya geser, masalahnya pindah. Ini. Saya juga begitu. Mas ini ada kata mas, tolong mas ikut bantu. Ya, itu mau marah sama aku gara-gara kakak. Jangan menebar kebencian. Seperti itu. Yang paling penting yang keempat, jangan sekali-kali nasihati anak dengan sambil melakukan pekerjaan atau aktivitas rumah tangga. Ini yang saya prihatinkan. Silakan dievaluasi kalau nggak percaya. Saat ini saya banyak melihat ibu-ibu kalau nasihati anak kalau nyapu gitu waktu di wong nyapu, nyuci piring. Betul nggak kira-kira? Ya. Ini namanya apa sih? Papis. Papis itu apa? Tidak menghargai lawan bicara. Hukum elastisitas, kalau mau dihargai dengan kalau menghargai anak. Ini. Saya kasih contoh papisnya suami istri. Sekarang suami istri banyak papisnya juga. Nah tadi malam saya ditraktir makan sama Pak Siksam. Kami makan, Pak Siksam tak singgol. Pak, lihat depan kita. Ripun Mas Eri. Jadi di depan kami itu ada seorang suami ketika serius sama istrinya. Istrinya manggut-manggut mendengarkan, tapi ketika mendengarkan istrinya sama si dolanan ini. Ini namanya papis. Adabnya tidak baik. Tidak menghargai lawan bicara. Jadi kalau minta dihargai, tolong hargai.